guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han tentu saja tidak tahu bahwa orang-orang telah mengadakan begitu banyak pertemuan di Istana Surgawi Yuhua, semua ini untuk dirinya sendiri. Dan di antara para tetua agung itu, ada seorang raksasa Ruyizi di alam rahasia umur panjang. Karena hubungannya dengan Hua Tiandu, dia sangat tidak senang pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika Fang Han mengetahuinya, dia pasti akan memikirkan segala macam konspirasi untuk mendesain dan membingkai Ruyizi. Di masa lalu, ketika dia mendengar bahwa lawannya adalah seorang raksasa dalam rahasia umur panjang, Fang Han pasti sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi sekarang dia telah melalui serangkaian hal, dia secara bertahap melepaskan keberaniannya. Tentu saja, dia berani dan hati-hati. Semakin berani, semakin halus pikirannya. Meski tidak menghitung semuanya, ia tetap bisa mendapatkan keuntungan maksimal tanpa berada dalam situasi berbahaya. Hari-hari ini, ada pertemuan di Istana Surgawi Abadi. Sebaliknya dia terus berlatih dengan ketenangan pikiran, memahami hubungan antara dharma para dewa yang dianugerahkan, dan 5 kaisar setan besar, dan pada saat yang sama mengumpulkan kekuatan bintang untuk mengkonsolidasikan jimat hidupnya. Sekarang tugas utamanya adalah terus berlatih, memahami jimat hidup, serta perubahan tubuhnya sendiri, sehingga vitalitas dan darah tubuhnya dan jimat hidup akan tumbuh kembali, saling mengkonfirmasi, dan akhirnya bermetamorfosis, mengubah jimat menjadi pil emas. Baby Nebula, meskipun dia belum berlatih setelah dia memahami buku bintang dan janji, dia telah saling mengkonfirmasi dengan daftar bintang dan konstelasi masa depan, dan kemajuannya juga cepat. Setelah berlatih ke-4 kali lipat alam yin dan yang dari kekuatan supernatural, dia tidak diam. Kecenderungan untuk memahami alam langit dan manusia, memadatkan formasi, dan menjadi orang yang nyata. Setelah melangkah ke alam 5 langit dan manusia dengan kekuatan supernatural dan menjadi manusia nyata, dia bisa memurnikan inti emas. Kembali ke sekte dalam kondisi seperti ini hanya akan mendapat bulian. Jadi meskipun Baby Nebula sangat malas, dia masih melakukannya sampai larut malam setiap hari, dan harus berlatih keras. Adapun Putri Hongyi, setelah melangkah ke alam misterius kekuatan supernatural, dia juga bekerja keras untuk berkultivasi. Fang Han menyempurnakan sepotong ular raja air hitam menjadi rompi untuknya. Sedangkan Fairy Crane berusaha keras untuk mengumpulkan mana, menunggu untuk memicu guntur langit di masa depan, mengubah garis keturunannya, dan menjadi manusia. Pada hari ini, Fang Han sedang berkultivasi. Tiba-tiba dia merasa bahwa di luar formasi penjaga gunung, ada induksi, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. 2 formasi besar yang menjaga puncak reinkarnasi terbuka. Guntur mengguncang, dan keanggunan seorang wanita muncul di altar. Sosok itu adalah Fang Qingsu. Ternyata kakak senior datang, silakan duduk, kata Fang Han berdiri dengan cepat. Sekarang dia tidak lagi takut pada Fang Qingsu, tetapi bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Fang, dan kepentingan keduanya sekarang terkait erat untuk berurusan dengan Hua Tiandu. Pada saat ini, ketika dia terlalu banyak menyinggung, Fang Qingsu juga merupakan sekutu yang paling banyak dimenangkan. Aku di sini kali ini, aku ingin meminta secangkir cinta yang terlupakan, kata Fang Qingsu memandang Fang Han, seolah-olah dia memperkirakan keterampilan kultivasinya. Dan selamat, Anda telah berkultivasi ke tingkat pengembalian ke-6, dan Anda telah berkultivasi ke keadaan ini. Hukum bersatu dan kekuatannya sangat meningkat, kata Fang Qingsu. Kakak senior memuji, dan aku tidak pernah berpikir bahwa kakak senior berlatih begitu cepat. Senior benar-benar menjadi inti emas belum lama ini. Sepertinya kakak senior adalah yang nomor 1 di sekolah ini jika diukur dengan kecepatan kultivasinya, kata Fang Han melambaikan tangannya. Sebuah bola kuning besar air Wang Qingsui mengalir keluar dari gambar mata air kuning, dan jatuh ke dalam tas ajaib Fang Qingsu.
Kakak senior harus menggunakan air Wang Qingsui ini untuk mencuci inti emas. Itu tidak hanya meningkatkan umur, tetapi juga mengubah akar dan tulang sendiri menjadi dewa guntur dan kilat. Kata Fang Han. Fang Qingsu mengambil air pelupa, wajahnya diam, dia mengeluarkan pil dari tas ajaibnya dan menerbangkannya ke Fang Han. Pil obat ini menunjukkan warna hitam pekat, seolah-olah awan gelap di langit memadat, tetapi di dalam pil, banyak petir berbentuk ular naga menyala terus-menerus, dan bagian dalamnya berdenyut, memegangnya di tangan, dan seluruh tubuh segera ada perasaan berada di tengah-tengah guntur dan kilat yang dahsyat, yang mengejutkan. Peninggalan tulang guntur. Bagus, bagus. Ini adalah pil untuk memotong rambut dan sumsum yang disempurnakan oleh Lei di kuno. Itu memang bukan di bawah pil emas Jiu Qiao. Setelah meminumnya, tulangmu akan menjadi tulang petir, lalu itu adalah tulang peri dalam legenda. Petir Fa adalah yang pertama dari semua hukum. Bahkan kekuatan iblis besar dari 5 kaisar akan menghasilkan 5 elemen guntur ketika mereka berkultivasi ke Dzogchen. Fang Qingsu benar-benar menggunakan benda ini sebagai ganti air pelupa, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin berutang budi padamu. Kata Yan Wawa berteriak. Tidak heran dia telah berkultivasi begitu cepat sehingga dia memiliki hal semacam ini untuk mencuci sumsum dan memotong rambutnya. Sayangnya, dia kekurangan aura saat ini. Jika dia dapat menyerap vitalitas dunia abadi sepertimu, kecepatan kultivasinya akan melebihi Meng Shao. Menurut harga di zaman kuno, Wang Qingsui tidak dapat ditukar dengan obat ini. Tapi sekarang Kaisar Huangquan telah mengumpulkan semua Wang Qingsui dan memonopolinya, itu sepadan dengan harganya. Jawab Fang Han mendengarkan kata-kata Yan, dan menerima peninggalan tulang guntur. Karena kakak perempuan senior tidak mau berutang budi padaku, maka tukarkan dengan harga yang sama. Aku punya sejumlah besar Yuan Ying dan di sini, jika kakak senior kekurangan obat dan dapat ditukar dengan senjata dan bahan ajaib, harganya akan jauh lebih murah untukku. Dalam kontes peringkat gunung dan sungai ini, banyak item yang dihadiahkan dalam seni bela diri. Selain pil panjang umur Yin Yang, tempat pertama juga memiliki senjata ajaib, yang merupakan harta kelas atas. Itu disebut 3 cambuk naga, Anda juga harus biarkan orang-orang Anda mendapatkannya. Dengan cara ini, saya akan menggunakan metode pemurnian petir dan kilat untuk meningkatkan mana untuk Hong Yi, sehingga dia dapat dengan aman memenangkan tempat pertama dalam daftar gunung dan sungai. Juga memurnikan tubuh untuk peri bangau, mengubahnya menjadi manusia, juga mengubah fisik bayi Nebula. Anda memberi saya 1 juta Yuan Ying Pil, dan di puncak zidian saya, King Di Muhuang akan membuat semua ladang obat. Benar saja, Fang Qingsu bergerak maju dan mengusulkan kesepakatan yang masuk akal, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Fang Han berpikir sejenak, saya tidak tahu apakah kakak perempuan senior masih memiliki peninggalan tulang guntur, saya bersedia menghabiskan 1 juta Yuan Ying dan lagi untuk membeli. Kata Fang Han sangat rakus akan obat-obatan seperti relik tulang Lei. Meskipun pil roh ini hanya dapat diminum 1 kali, meminumnya lagi akan sangat mengurangi kekuatan obatnya, yang tidak sepadan. Tetapi jika dia memberikannya kepada Baby Nebula, peluangnya untuk menembus langit dan manusia jauh lebih besar. Dengan 1 juta pil Yuan Ying, Anda dapat membeli peralatan Tao yang luar biasa seperti kapal Da Fan Guangming, dan menukarnya dengan pil seperti relik tulang guntur, itu juga sepadan. Apakah Anda memiliki begitu banyak ramuan? Dikabarkan bahwa Anda akan memberikan 1 juta ramuan kepada 3 tetua sekte pedang dalam 3 bulan. Saya pikir Anda akan dapat menghasilkan 1 juta ramuan dalam 1 bulan. Saya tidak yakin sampai bulan keempat kamu bisa mendapatkan obatnya. Saya tidak memiliki beberapa peninggalan tulang petir. Itu masih akan sangat berguna di masa depan. Jika bukan karena empati Anda, itu tidak akan dikeluarkan. Lupakan saja, karena kakak senior tidak mau menjual, saya tidak segan. Dengan cara ini, 4 bulan kemudian, kakak senior akan datang kepada saya untuk mengambil 1 juta pil. Sekarang mari bantu peri bangau,
Putri Hongyi, dan bayi Nebula untuk mencuci tubuh. Kata Fang Han tahu seperti apa karakter Fang Qingsu, jadi dia juga terlihat seperti berbicara tentang bisnis. Pada titik ini, dia mau tidak mau ingin menemukan beberapa bagian lagi dari pohon dunia, sehingga vitalitas dunia abadi dapat menarik lebih banyak, sehingga dia tidak akan kendur. Awalnya dia mengira akan menjadi orang kaya, tetapi dia tidak menyangka harus membayar biaya terlalu besar. Oke, aku akan membawa mereka kembali ke puncak Zidian. 4 bulan kemudian, datanglah untuk mengambil pilnya. Di kepala Fang Qingsu, jimat listrik berkilau, dan tiba-tiba dia menghirup. Babi Nebula, Putri Hongyi, dan peri bangau semuanya terserap masuk. Setelah petir, Fang Qingsu juga menghilang tanpa jejak. Lei Fa adalah yang paling efektif untuk latihan fisik, jika tidak, monster dan peri tumbuhan tidak akan menggunakan guntur langit untuk mengubah diri mereka menjadi manusia. Jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan benar-benar kuat. Tidak ada peluang untuk bersaing dengan gelang bintang 5 matahari dan bulan. Kata Yan menghela nafas. Jimat listrik di kepala Fang Qingsu tadi adalah artefak Tao tingkat tinggi, hampir tak tertandingi, meskipun belum setingkat kaisar. Itu sangat kuat, tapi itu jelas merupakan harta yang bagus yang tidak dimiliki oleh banyak master alam rahasia umur panjang. Ketika Fang Qingsu mengisap Baby Nebula, instrumen gelang bintang 5 matahari bulan bersaing dengan Ling Xingzhen, tetapi tidak berhasil. Biarkan saya mengambil peninggalan tulang guntur ini untuk melihat seberapa kuat tulang di tubuh saya akan diubah menjadi tulang guntur. Anda tahu, tubuh saya saat ini jauh lebih kuat dari biksu biasa, 5 kaisar itu hebat. Setelah menyelesaikan kekuatan iblis, tubuh emas Yan Luo telah berubah lagi. Kata Fang Han mengambil relik tulang petir yang ditukar oleh Fang Qingsu, melihatnya, dan merasakan kekuatan guntur yang kuat di dalamnya, dan dia diam-diam bahagia. Dia tidak terbiasa dengan metode guntur, tetapi dia juga tahu bahwa pil roh ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan napas vitalitas yang kuat, dia membungkus relik tulang petir dan menelannya ke dalam perutnya. Tiba-tiba percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuh Fang Han, dan seluruh orang itu menjadi manusia listrik. Di setiap pori, busur listrik kecil terus dikeluarkan untuk membentuk percikan api. Lantai dan Fang menyentuh ini, percikan listrik berubah menjadi hitam sekaligus, lalu runtuh dan mulai meleleh. Percikan listrik ini sangat kuat. Sungguh kekuatan obat yang kuat. Kata Fang Han tidak menyangka bahwa khasiat obat dari pil obat ini sangat kuat, dan itu tidak setingkat dengan pil emas 9 lubang.